Wes gak ketok. Isi ngene. Nah. Bisa Tutuk ndi, Bang? tutup. Oh iya, Pancasila. sakralitas Pancasila. Pas sampean SMA sudah segetol koyo 2020 ke bawah nggak sih? Antara 2017 sampai 2020. Ketua. Pemilihan sebelum 2019. Sebelum 2019 itu Ketat. setebal itu gak sih narasinya? Pas main SMA wis ono gak kayak head speech apa ya, anti ujaran kebencian? Enggak. Kan aku ono SMA aku ono 2000 katanya lulus ya 18 ya salah. Maksud sih? Heeh. Jadi Ini sih ada dari hubungannya mbek kebebasan bersuara ini. iya head speech toh. Oke. Head speech waktu itu nang pondok, aku nang pondok terus mari ngono ada koyo semacam sosialisasi. Dilarang untuk ujaran kebencian dan lain sebagainya. Itu sempat ada. Karena disinyalir sekolahku biyen itu Keras. ya kayak misalnya intoleran banget lah. Gitu. Karena pondok juga tuh. Aku pasca 2017, pasca 212 dan lain sebagainya. Itu ngono. Terus itu aku 16, 17, 18. 16 itu pertama, 17 itu reuni, 18 itu reuni kedua. Wah, ini gede iki berarti. Mulai teko kebebasan bersuara dan ekspresi dan kebebasan berekspresi. Itu kan demi suatu kepentingan kelompok tersendiri, kelompoknya masing-masing lah. Iya. Berarti kebebasan bersuara iki kesimpulannya bisa menjadi Bumerang. Karena di sisi lain menuntut untuk kebebasan bersuara, tapi di sisi lain juga Tidak mau dikritik. tidak mau dikritik. Heeh. Terus bahayanya lagi kebebasan bersuara ketika diberlakukan adalah ya kembali mana ya, ketika orang dikasih kekuasaan mereka cenderung untuk menyelewengkan. Seven Deadly Sins ya, Iya, 7 dosa besar manusia. Iku ya setelah iku sama gak ono kayak misalnya sosialisasi ujaran kebencian, kemudian 4 pilar Indonesia, Pancasila, UUD 2017 45, 2017 18 lah, 19. Anti ujaran kebencian. Jadi sosialisasi nang kono. Ujaran kebencian, terus mari ngono 4 pilar. Iku aku SMP koyo iya. Ya, Aku SMP ku sik iki literasi. 2017 sama SMP. 2017. Enggak sih, SMA awal. Kau no. Soalnya aku dikumpulkan satu pondok waktu itu. 2017 2018. Ya emang apa? Berarti hubungannya be Pancasila, iku mang. Penebalan Indonesia itu harus Pancasila, harus UUD 45, harus Bhinneka Tunggal Ika, harus apa lagi? Bedanya Pancasila ambek Bhinneka Tunggal Ika apa? Oh, nggak ngerti aku. Semboyan nih. Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Mm-mm. Bisa dibilang itu intisari teko 5 sila itu toh. Iya. Iya kan? Mm-mm. Tapi ternyata nggak bisa diterapkan. Sulit, belum bisa. Lebih ke manifestasinya hanya di narasi. Nah iya, berarti dia di narasi toh. Narasi toh. Berarti untuk faktanya Untuk faktanya di belum lapangannya bisa. antara belum bisa atau memang tidak bisa. Berarti lah tidak bisa, berarti biar perumusan Pancasila sangat-sangat tergesa-gesa. Atau itunya role play-nya yang nggak tahu. Jadi timeline untuk harus ngapain dalam memanifestasikan ideologi ini yang tidak mengerti. Yang aku pelajari kan ketika idenya jelas akan melahirkan bagaimana cara penerapan. Betul, aku setuju lah itu. Nah, Berarti kita harus paham ambil ide dulu toh Ya. sebenarnya. Jadi ketika kita mau mengadaptasi suatu ide dibawa ke suatu kondisi sosial atau budaya yang terbaru atau yang berjalan, itu masih bisa dimanifestasikan. yo Ayo. Tapi ternyata ada penebalan kayak harus Pancasilais dan lain-lain. Meskipun itu endingnya sampai sekarang cuman berakhir di narasi yo saja. ya narasi untuk menyudutkan kelompok tertentu.
Wow. ngono kan Ya, ya kan musuhnya yo. jadi kan narasi ini kayak misalnya setiap pemilihan presiden kayak jadi apa namanya narasi kayak Pancasila dan lain sebagainya itu ditebalkan. Zamannya Pak Karno pun iku sapa iku jenenge DNI nulis menjadi pembela Pancasila. Terus mari ngono Pak Harto pun yang ngomong begitu. Asas tunggal. Aku nggak ngerti apa asas tunggal ini sebenarnya. Asas tunggal asas tunggal hanya boleh mengadaptasi ideologi Pancasila. Loh, berarti bisa. Asas tunggal. Lah yuk, tapi kan tafsirannya akhirnya berbeda-beda. Zamannya Pak Karno beda, zamannya Pak Harto beda. Kemudian pasca reformasi dan pasca reformasi Wis saiki gak ono ya? Wis pasrah ya. Iya beda kan maksudnya. Iya. Manifestasi Pancasila ini sebenarnya bagaimana? Kan dilanjut no. Antara tidak jelas atau memang tidak ada atau memang hanya untuk alat politik saja. Begitu. Oke. Nah, itu Iya sih. Pancasila. Berarti bisa dibilang Pancasila lagi ada, tapi mati. Ada hanya kayak simbol. Mati kan berarti kan? Simbol aja. Mayat. Wih, ini enggak terlalu frontal. Terlalu frontal ya misalnya mayat sih. Lebih ke hantu. Kayak tagline mana ini? Garuda telah mati, Bro. Garuda kan legenda. Nah, Berarti sampai kapanpun jadi kan legenda. legenda. Urban legend. Urban Kayak legend. ngono. Iya, berarti kita harus meniru bagaimana cara berpikir dan cara bertindak para perumus Pancasila ini sehingga ideologi kita ini bisa dibangun dan dimanifestasikan sesuai kondisi sosial dan budaya yang relevan. Siap. Nah, itu tadi masalahnya Pancasila ini anggaplah Pancasila ini sebuah ide. Tapi cara penerapan Pancasila ini dari zaman Pak Karno, Pak Harto itu tidak ada. Cara penerapannya, bagaimana cara menerapkan Pancasila? DP itu 5 itu. Ya apa Ini masih lain. sama itunya apa namanya pattern apa sih ukuran apa cara mengukur Patternnya lah ya. cara ukur keberhasilan kita menerapkan ideologi tersebut itu apa? Metriknya ya. Nah, Jadi Indonesia ini wis benar-benar menerapkan atau Pancasila belum atau tadi? ukurannya itu bagaimana? Apa ya? Standar orang sudah menjadi Pancasila itu bagaimana? Iya, deh ideologi ini nggak dewe, tapi patternnya pakai turunan dari Belanda. Makanya rotok bingung. Ya. Ekonomi pun harusnya kan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Iya. Itu kan Pancasila juga. Cuma masalahnya kan Pancasila tidak memiliki itu. Ya, guyup rukun tentram kedamaian yang Itu kan masih ide. Oke, kan Pancasila itu kan ideologi. Tapi Anggapannya. kan anggapannya itu kan ideologi kan ada 3 besar. Saya misalnya kira-kira asumsi ya, kira-kira Pancasila ini cenderung ke ideologi apa? Bisa dibawa kemana saja. Loh, kak iso urus saja berarti itu. Oh, bisa. Sangat fluid. Lah, Sangat fluid. Pancasila itu sangat fluid. ya Ketuhanan yang kapitalisme. Anggaplah kapitalisme sekarang Indonesia kan ini Pancasila apa Indonesia ya? Tapi belum tentu Indonesia saiki ku Indonesia. iya Nah. mengikuti ideologi Pancasila loh. Nah. Soalnya ya memang patternnya belum ada kan. Yo. Tapi Pancasila kemana akhirnya? Nah, itu makanya ya, misalnya kita berasumsi yang paling cenderung lah, yang boleh mendekati terlalu fluid. Wah, ideologi kan harus melahirkan suatu peraturan. Udah terlalu fluid, ya apa bro? Nyatanya terlalu fluid kan. Ya, Marhaen kan bisa nemu masuk. titik temu. Iya, Marhaen zamannya Pak Karno kan bisa masuk. Ya, Terus mari ngono Pak Harto kapitalisme banget sampai saiki, Yo. kapitalis banget. Iya, bisa semua. Jadi akhirnya ngambang satu, ideologinya bingung mau dibawa kemana. Cara penerapan ideologinya hampir nggak ada. Ya apa caranya? Cara penerapan ideologi. Ketika ini Pancasila sudah berada di sebuah negara, apakah berkembang menjadi
produk negara ini Pancasilais atau malah kapitalis, caranya pun nggak ada cara penerapan. Berarti menurut saya enggak, asumsi pribadi lah. Kalau pribadi Pancasila ini lebih kemana menurut sampean? Kalau jawab Gak bisa. Gak bisa fluid. Karena kan apa jenenge menurutku sejauh ini fluid banget, bisa dibawa kemana saja tergantung man behind-nya. Oke. Nah aku menurutku liberalisme. Karena liberalisme itu bu kebebasan. Terus menurutku Indonesia saiki wis cukup bebas. Iya sih, kan biasa saiki. Fluid kan. Iya. Ya wis berarti liberal lah. Liberal. Tapi lek vokal sih, dan liberal berarti gak iso di kapitalisme, gak iso dia. Nah, liberal ini paham sosialnya gak sih? Liberalisme maksudnya Berarti sesuai yang semboyan paham sosial ya. misalnya liberalisme ini kan tidak bisa diangkat ke ekonomi gak sih? Liberal ini, nah misalnya ekonomi dia kapitalistik, tapi nah misalnya secara sosial dia liberalis, secara otak-otak manusianya dia itu liberal. Di sila Pancasila ono menyinggung ekonomi kan? Nah, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus apa ya? Apa lali Cuk? Tapi arek orang naik kudu. Ketuhanan yang Maha Esa, Kesatuan kemanusiaan yang adil dan beradab, Kesatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil, Kerakyatan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan permusyawaratan perwakilan. Persatuan Indonesia. Kita lu berarti apa? Apa sih? Lali ya? Lali aja. Ya berarti Kapal Pancasila. makmuran, tapi ono apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sing lima. Keadilan sosial. Ekonomi maupun sosial kan? Keadilan sosial itu bukannya hukum ya? Wah. Keadilan sosial kan? Oke, iya benar sih. Iya kan, keadilan sosial. Tapi ekonomi membawa peran penting dalam keadilan. Dalam sosial, sorry. Ekonomi bisa memberi status sosial gitu. Ya berarti ya menurut iku mang asumsiku ya liberalisme iki sing paling bersatu. Tapi misalnya ada orang yang memaknai apa namanya? Oh, gak iso ya, lek keadilan ya berarti paling benar ya kapitalis ya. Maksudnya? Apa komunis? Enggak sih. Makanya ngomong fluid. Bisa masuk ke mana saja. Bisa dimasuki sama mana saja. Dimasuki ayat Al-Qur'an loh iso. Tapi Indonesia di Undang-Undang Dasar Negara 45 pasal 1 ayat 3 itu berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Nah, itu tidak diterapkan. Karena aku urut kok itu wah ternyata di dunia hukum itu kotor banget bro. Kayak berjalan tapi tidak bernyawa. Iya ya apa ya Iya kayak mau. Itu realitas Indonesia hari ini begitu. Kayak apa ya, gimana ya, aku ngomongnya peradabannya sudah hancur. Oke. Peradaban itu setelah beberapa waktu ini aku mengiyakan definisi adalah awalnya dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan masyarakat dari pribadi, kemudian keluarga, kemudian ke masyarakat. Itu yang membentuk peradaban. Daripada yang paling kecil, cara berpakaian, cara bekerja, makan dan lain sebagainya. Ini simpul loh kak. Ini nyampe ke kesimpulan kak. Maka awalnya kan kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Terus hari ini ke ideologi Pancasila. Jadi kesimpulannya apakah Indonesia ini wis iso diberlakukan untuk kebebasan berpendapat?
terus misalnya diberlakukan apakah sudah sesuai dengan ideologi Pancasila? Harusnya bisa. Tapi masalahnya yang berkepentingan ini apakah satu visi atau lebih memilih kepentingannya daripada Ya, visi oke. besar. Berbeda-beda tetap satu jua. Itu utopis gak? Utopis. Utopis banget Utopis. ya. Lah iku. Utopis. Ya tapi Ini iya. Pak, zaman Pak Karno kan utopis, Iya bro. sih, impian, bro, ya. Heeh. Ya, mari dijajah, mari perang itu. Semua punya impian ya. Sombongnya Pak Karno ini ingin menyatukan nasionalis, agama dan komunis. Nah, itu kayak 3 elemen yang berbeda ingin kamu satukan ya ndak iso. Maganya di situ. Aku ngomongin pongah, Cuk. Berarti kebebasan sampai kapanpun tidak akan bisa. Kebebasan itu ada nek kamu literally Damai. kapitalis dan liberalistik. Kebebasan berpendapat. Soalnya misalnya nang Islam yo kayak yang ya cukup bebas dan tidak dipenjara kecuali gak ngerti aku kasusnya apa. Kayak misalnya kebebasan berpendapat laki-laki dan perempuan. Aku punya case dalam kepalaku, ini ada case Umar bin Khattab saat menjadi khalifah itu disanggah ambek perempuan karena salah. Ini kau oleh. Gak oleh. Gak apa-apa. Ini, jadi kasusnya adalah Umar bin Khattab waktu itu memberikan sebuah pernyataan mahar itu jangan terlalu tinggi. Nah, misalnya melebihi batas tertentu, sisanya melebu Baitul Mal. Kemudian ada seorang ibu menyanggah Umar bin Rumah itu Khattab. rumah amal. Baitul Mal koyo kas negara. Oke. Melebu kas negara. Nah, ada Dari ibu-ibu, ada pembagiannya lah. Ada ibu-ibu itu yang menyanggah Kaiso Umar. Iki mahar itu ketetapan dari Allah, itu punya wanita. Anda tidak bisa mengatur itu. Intinya Anda melangkahi Gusti Allah lah. Oke. Umar ngomong ibu ini benar dan Umar salah. Jadi itu menurutku sebuah kebebasan berpendapat tapi Islami banget. Soalnya sono hakime, Bro. Kayak iso ngono lah, sono peraturane. Ya ada peraturan. Nah, lek misalnya case di Indonesia itu kan memang ideologine iku buatan sendiri, Pancasila dan utopis, tapi patternnya yang buat adalah Belanda. Ya itu yang sulit untuk dimanifestasikan. Bagaimana cara ya regulasi-regulasi ini sangat-sangat sulit. Pokoknya ngerti dewi kan pejabat-pejabat yang seharusnya mengurusi hal itu gak ngerti ya, Bu ya. Ya, begitulah. Berarti akan sangat-sangat sulit ya. Kesimpulannya kebebasan berpendapat masih sangat-sangat jauh. Ya, susu 50-50. Soalnya kadang para demonstran yang sedang demo untuk menyuarakan Sesuatu. suara mereka atau suara kelompok tertentu, ketika tidak didengarkan pun mereka masih tidak terima. Artinya kebebasan bersuara itu meskipun tidak didengarkan nggak masalah. Yang penting mereka udah vokal. Yo, gimana cocok kapitalis. Oke, saya balik topik. Kalau topik api, 2045 Indonesia emas. Tahu? Pernah, tapi aku gak ngerti kenapa dianggap itu. Jadi Indonesia emas itu maksudnya 2045 nanti Bonus demografi. bonus demografi 70% itu usia produktif penduduk Indonesia. Yo, Itu sebenarnya ya apa mas? tergantung pemerintah. Bisa nggak menyiapkan 2045? Nah, menurutku pemerintah yang saiki ku mulai mengkampanyekan hal itu untuk mendoktrin. Tapi positif. Yo, Soalnya usia produktif itu pedang bermata dua. yo. Nah misalnya bisa setajam itu, Yo, nah misalnya bermanfaat, wapi banget. mantap banget. Tapi nah misalnya Tapi lek tumpul, this is cogil. Ya kayak Allah. ngono misalnya kayak ngomong kabeh ya. Kayak deh, yo kayak salah satu nih mungkin di Amerika yo. Iku usia produktifnya lede pak. Kayak mabuk, menembak, Iya. merampok, Nembak, rasis, Heeh. bully. Heeh. Ya udah sih.
Makanya mungkin itu salah satu cara Indonesia itu mengkampanyekan mulai sekarang. 2045 masih suwi kan? Iya, 20 tahun lagi, 21. Iya, 21 tahun lagi. Lama tapi cepet lah. Iyalah. Di 2000 dulu pasca reformasi saya kira 20 tahun lebih, jadinya apakah yang sama seperti diinginkan orang-orang waktu itu kan enggak juga. Tetap Berarti kita ku sajane sasarannya gawe generasi milenial dan generasi Z yang sekarang Yo, itu untuk mulai berbenah diri, skill. berbenah diri sebagai panutan generasi selanjutnya. Tapi saya kan mis orang tidak peduli saya mau jadi apa dan lain sebagainya. Menurutku awalnya itu dari ketidakpedulian. Tapi jadi saya Gen Z itu adalah generasi yang paling peduli loh, dan paling kritis. Peduli tapi simpati saja. Yo, seenggaknya mereka peduli kalau yang Bian tuh. Ya, Bian kan paling remeh lah mental issue lah. Oh, enggak ini. Itu yo, mereka seenggaknya mereka peduli tuh. Nah misalnya mental issue mungkin karena tekanannya yang berbeda ya. Nah misalnya menurutku dulu itu lebih peduli lagi daripada sekarang. Masuk. Iya, aku ngerasa dulu itu orang lebih peduli, lebih sapa menyapa, lebih. Aku aja saiki tetangga ya, tetangga aku gak kenal karena aku berangkat pagi, Loh. pulang pagi. Ndelek. Jadi ini mental sing apik iku kita tidak mengikut campurkan urusan kita dengan orang lain. Nah tapi kan caranya peduli. Peduli sama diri sendiri. Nah misalnya dulu menurutku orang itu pedulinya itu nyata. Menurut begini, iya Bian ya. Bian kan kita salah di sekolah fisik wajar ya, hukuman fisik Oke. itu wajar. Orang tua ya hukum fisik wajar. Saya ini kan memberontak, terus depresi dan lain-lain. Iya. Menurutmu sing paling peduli ini tindakan sing mana? Sing peduli ya sing gepuk. Oh gitu. Ngene. Jadi iki terjadi kepada anak ya. Misalnya anak ini kan gak ngerti apa-apa. Dalam artinya kita masih muda, kita tidak mengerti baik dan buruk. Yang mengisi itu orang tua. Misalnya aku ini anak. Ayo. Aku punya seorang anak. Anakku ngidoni sampean. Di tempat umum nih. Anakku ngidoni sampean. Terus aku main ngomong, gak boleh gitu. Main ngomong toh. Sedangkan misalnya Bian ditapuk pasti. Iya. Ya kan? Di mana tapukan itu adalah mengingatkan kepada si anak, misalnya perbuatanmu itu goblok, sualah, gak oleh ngono iku. Jadi ada tindakan yang lain. Sedangkan ketika verbal, arek iki tidak tidak mencamkan kepada dirinya perbuatan itu cuma salah. Salah kok, gak salah banget. Begitu, gak cukup. Nah, adanya pemukulan sedikit fisik itu menurutku perlu kayak ngono. Memang nggak over, maksudnya sedikit, nggak banyak. Emang apa sih sing yang pernah dikewaplok banget? Aku nggak pernah dikaplok banget sih. Cukup sakit waktu itu, tapi nggak sing parah sampai biru sampai sakit memang kayak ngono. Enggak biru ya pasti ya. Biru gede ya. Pernah sampai gede, tapi aku merasa tidak sesakit itu. Iya sih, sakit sih. Itu testimoni ini mereka yang dikerasi ambil didikan itu lebih berterima kasih gitu ya. Iya. Dan lebih menghargai bagaimana cara bertindak dan berperilaku ambil sesama. Sampai kayak masalah sekarang tidak terlalu berat sehingga orang lebih memberatkan sesuatu. Seolah-olah masalahnya itu terlalu berat. Misalnya mental issue memang masalah, tapi kayak baru terekspos akhir-akhir ini orang sing kayak misalnya Ya karena kebebasan berekspresi, media sosial dan lain. Iya. Gampang. Menurutku ya cuman biyen misalnya hoki ono IG paling kayak story. Ya. Lebih ke gini, dulu itu karena kehidupannya sangat susah, standarnya itu tinggi. Ngerti gak sih? Ya. Misal kita mencari uang susah.
Sehingga kepus misalnya tidak bekerja ekstra, kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Sedangkan sekarang model story dan lain sebagainya, orang sudah bisa mendapatkan uang. Ngerti gak sih? Jadi misalnya dulu itu hanya satu jalan ini loh. Nah saya karena jalannya luas untuk mendapatkan uang, itu orang meremehkan akhirnya. Begitu. Dan sedikit, aku gak ngerti kenapa sedikit-sedikit jadi masalah yang sangat besar ya. Yo, justru lah semakin referensi tertutup itu semakin damai loh. Jadi itu refreshing, referensi apa refreshing? Referensi. Semakin sedikit, semakin damai. Nah dulu begitu. Ayo. Maksudnya dulu kan susah apa sebenarnya untuk mencari uang. Susah. Mungkin biyen niku referensinya terbatas ya, jadi gampang Mas cari uang. Kalau referensinya terbatas, jadi mereka sudah tahu standarnya. Saiki karena informasi itu tersebar begitu cepat, terlalu luas. Aku nang delok iku kondisine generasi-generasi sing wis masuk era globalisasi iku sangat-sangat sulit, Bro. Karena mereka tidak sadar diri. Misal dari awal kondisi sekitar, lingkungan sekitar itu ekonomi menengah, ekonomi bawah. Dengan adanya pertukaran informasi yang sangat mudah itu, mereka bisa lihat kondisi lingkungan yang sangat-sangat atas. Yo. Ya kan? Sangat-sangat atas. Dan begitu banyak. Kadang temen itu akhirnya mereka bagaimana pun caranya memaksakan, entah itu cara yang benar atau salah. Dan biyen orang itu lebih bersih karena role modelnya adalah biasanya kalau nggak dari imajinasi tokoh-tokoh besar yang mana mereka caranya itu cari sendiri. Ya. Kemudian caranya ya sulit, lebih sulit makanya aku bilang. Saiki ku cara itu ya lebih gampang sih menurut saya. Enggak, tapi misalnya dulu itu koyoke ya, karena tidak mengerti jalan, akhirnya mencari cara. Mencari cara-cara yang bagaimana. Nah sekarang itu tersedia. Malah bukan tersedia malahan. Kita melihat, oh wong iki enak wisan. Kita tidak mengerti jalannya dan hanya enak ya uripmu. Ngerti gak sih? Oh iya. Mek ngono tok, enak ya uripmu kok ngene-ngene, tapi tanpa mengerti bagaimana cara kita